Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Rumah yang satu ini cocok banget nih buat kalian yang tinggal di perkotaan. Karena walaupun lahannya mungil, tapi rumahnya bisa tetap nyaman. Seperti apa? Yuk kita kenalan sama pemiliknya. Halo, saya Izal Permana. Selamat datang di rumah mungil saya, Mono House Living. Oke tetangga, sekarang kita lagi ada di Mono House Living dan udah ditemenin juga sama Mas Izal. Mas Izal, ini tadi saya bilang ke tetangga online kalau rumahnya ini cocok banget nih buat rumah-rumah di perkotaan ya. Karena walaupun lahannya mungil tapi dalamnya tetap nyaman. Nah gimana Mas Izal? Waktu itu beli rumah ini gimana sih ceritanya nih? Jadi awalnya itu memang cari rumah dengan lokasi strategis itu cukup sulit ya. Betul. Apalagi untuk di daerah Jakarta gitu. Dan akhirnya pada saat itu nemu di sini gitu. Tapi memang secara luas tanah itu sangat kecil lah, di 47 meter persegi untuk luas tanahnya. Iya, dan Berapa kali berapa Mas? untuk lebarnya ini 4, panjangnya di 12, dan luas rumahnya ini sekitar 60 meter persegi. Ada Iya. berapa lantai Mas Izal? Ini ada 2 lantai, Oke. 2 kamar dan 2 kamar mandi. Oke. Iya. Nah terus gimana tadi? Lanjutin Mas. Untuk tantangannya sih Iya. di luas tanahnya yang kecil ini, gimana caranya biar rumah ini tetap nyaman gitu dan tidak terlihat sempit. Oke. Itu sih. Mantap. Sekarang kita breakdown ya dari depan nih. Meski punya lebar 4 meter, dia punya carport yang masih bisa city car nih, sampai MPV yang kecil juga bisa ya, kayak Avanza. Masih bisa. Expander. Satu mobil, satu motor masih bisa Satu mobil sih. satu motor bisa. Iya. Oke, di sini juga ada kanopinya. Ini kayaknya dari bawaan nggak? Bawaan developer. Udah dapet ya? Udah dapat. Oke, dia kanopinya pakai UPVC satu lapis nih. satu lapis single layer. Oke, sama rangkanya udah baja ya. Udah baja. Iya. Nah, pakai baja holo, rangkanya finishingnya sama, putih semua. Kalau carport dia pakai apa nih Mas? Ini pakai granit lantainya Oh, bawaan atau dari Mas Izal? dari saya. Oh iya beda deh. Iya, ini supaya Iya, apa oke. Mas dikasih granit? Biar lebih gampang bersihinnya sih sebenarnya gitu, dan nggak terlihat kotor. Jadi sebenarnya masih cukup nyaman walaupun lahannya mungil. Iya, masih. Dan di sini juga ada taman Oh, 1 iya. meter lah lebarnya. Oke, ada Iya. taman juga nih, bisa buat hijau-hijau dan masih bisa pohon yang ya ukuran sedang deh. Ukuran sedang. Kalau ukuran besar nanti takutnya ke sebelah gitu, takut Nah, mengganggu. dulu ya. sempat tuh di taman ini saya tanamin pakis Brazil. Oh, tinggi Itu dong. kan cepet tinggi ya, ternyata sampai ke kanopi gitu. Akhirnya gantilah ke bonsai ini gitu. Iya, lebih cocok Anting ya. putri, iya. Yang bawah apa? Bawah tuh rombusa hijau gitu ya namanya tuh. Iya. Oke, selain taman, di sini juga ada jalur air. Jadi di depan masih ada keran airnya nih. Masih. Bawaan atau ini masih bawaan. Oh, Cuma kerannya saya ganti. oh oke. Memang begini ya, terpisah begini. Terpisah. Di depan sini juga ada partisi roster nih. Iya. Ada aksen sedikit yang berusaha, tanda kutip, menutupi pintu utama ya. Dalam sudut tertentu bener nggak kelihatan sih pintunya. kelihatan. Tapi kalau udah bencong dikit, kelihatan juga. Oke, di depan sini bawaan semua kah ini? Ini motif-motif fasad bawaan semua sih. Oke. Ya, masih belum bisa berubah. Iya, karena rumah baru ya. Karena rumah baru. Udah berapa Iya. lama menghuni? Hampir mau 2 tahun. Oh, 2 tahun Iya. udah lumayan lah ya. Udah kelihatan jejak pemakaiannya. Iya, benar. Udah ada kotor-kotornya. Jadi di depan ini ada jendela dan ada pintu utama. Iya. Pintu utama bawaan atau Mas Izal udah Bawaan. ganti? Pakai Kecuali apa ini? ininya sendiri. Smart door lock. Iya, smart door lock-nya sendiri. Pakai apa Mas dia Ini bawaan? kayak kayu deh. Oh iya, pakai kayu solid ya. Kayu solid. Lumayan finishingnya juga masih oke. Mungkin karena nggak kena panas langsung, nggak kena hujan Iya, langsung. udah kenapa langsung. Jadi masih awet walaupun 2 tahun ada di outdoor. Untuk jendelanya pakai aluminium. Aluminium nih jendelanya. Iya. Oke, di sini saya hampir lupa ada septic tank ya, ada di bagian depan. Ini memudahkan untuk maintenance. Nah, kalau rumah 47 meter persegi ini, waktu itu listriknya dapatnya berapa nih Mas? 2.200. 2.200. Udah dinaikin atau masih? Belum, bawaan. Masih cukup? Masih cukup. Oke. Karena di dalam saya lihat udah full, jadi saya tanya naikin apa belum? Ternyata 2.200 masih cukup. Masih cukup. Nah,
Nah, sekarang saya mau lihat dalamnya kayak gimana Iya. nih. Ayo tetangga ikutin terus ya. Dalamnya cakep. Permisi Mas Ya, Ijal. silakan Mas Rizky. Ya. Nyangka nggak kalian dalamnya kayak gini? Nggak kelihatan kayak lebar 4 meter loh. Iya, soalnya ini dibikin open space. Awalnya itu memang banyak sekat ya. Jadi di sini itu awalnya kamar mandi dari bawaan Dena developer itu. Iya. Terus untungnya layoutnya bisa dirubah. Oke. Jadi memang saya rubah sengaja dibuat open space biar kayak kalau kumpul keluarga atau teman-teman lebih enak, lebih nyaman gitu. Dan juga biar ruangan juga terkesan lebih luas juga. Oke, Gitu sih. real sih ini rumahnya mungil tapi terasa lega ya. Tadi kita udah sama-sama lihat jendelanya ini bisa masukin cahaya ke bagian dalam sini dan begitu masuk di balik pintu langsung ketemu area apa nih Mas secara fungsi? Ini ruang keluarga sih, ruang TV gitu di sini. Kumpul keluarga biasanya teman-teman keluarga di sini gitu. Dan di sini juga ada storage juga. Oh ini di bawah tangga nih? Iya, di bawah tangga dibikin storage. Jadi memang buat barang-barang kayak koper yang memang jarang dibuka gitu. Jadi si sofa juga bisa agak dimepetin gitu. Karena memang secara fungsinya juga jarang dibuka buat koper-koper aja gitu. Iya, iya. Terus ini sofanya juga salfok nih. Biasanya yang model L gini jarang yang ukuran kayak gini. Nah ini custom soalnya. Iya. Jadi memang secara ukuran ini di custom dan juga ditambahkan ini juga awalnya sih ini gitu. Bawaannya itu. Oh ini terpisah? Ini terpisah. Oh, Jadi iya. beli ini dulu sebenarnya sofanya. Kalau diperhatiin ternyata beda warnanya ya. Iya. Agak beda. Sekilas mirip warnanya. Sekilas mirip tapi kalau lebih dekat agak beda. Masih ingat nggak ukurannya? Ini di 175. 175. Kalau kabinet TV-nya? Kabinetnya juga custom ini. Jadi memang kan awalnya ini konsepnya ini Japandi ya. Jadi secara furniture gitu itu lebih banyak Japandi. Cuma seiring berjalannya waktu kok kayak terlalu mainstream gitu ya. Dan lama-lama bosen juga, terlalu rapi gitu. Akhirnya setelah explore kayaknya mid-century dengan aksen eclectic menarik gitu kan. Akhirnya kita lihat dari kayak sofa gitu, terus warna-warna yang diambil hijau, terakota, lebih ke mid-century sama eclectic gitu. Asli sih ini. Ini saya nanya agak detail Mas ya, karena kan mungkin biar kebayang gitu dengan ukuran lebar 4 meter, kalau ujung sini ke sana berapa tadi? Tadi sampai slide ini 5,5. 5,5 ya? Iya. Nah itu dengan luasan segitu, kira-kira furniture-nya ukuran berapa aja? Mungkin tetangganya juga biar ngeh gitu perbandingannya. Jadi ini TV 50 sampai 55 cukup. Nah kalau floor to ceiling tingginya berapa nih Mas kira-kira? Oh 2,8. 2,8 Iya, untuk tingginya dari lantai ke ceiling 2,8. 2,8. Jadi sebenarnya nggak terlalu tinggi. Cuma karena rumahnya ini agak lebih tinggi daripada jalanan, levelnya beda dikit, jadi terasa lebih tinggi dari Terus luar. lebih tinggi dari luar. Kalau lantai pakai apa nih? Lantai ini SPC. Oh, SPC. Iya, SPC. Motif kayu, Motif kayu. susunnya bata gitu ya. Iya. Ini mau yang model klik. Model klik yang nggak pakai dilem. Nggak pakai dilem, jadi nggak merusak granit bawaannya juga gitu. Oh, aslinya bawahnya granit. Bawaannya granit, Oh, jadi langsung dipasang aja kalau SPC. langsung dipasang. Mantap. SPC. Di sini ada kipas angin, tetangga, dan saya jadi ini ya, jadi ngerasa dalamnya ini lebih fun gitu ya. Lebih fun. Sebenarnya kalau fasadnya udah bisa diubah, pengen rubah juga ya. Mau diapain kira-kira kalau boleh rubah fasad? Lebih konsepnya mungkin akan ngikutin dalam kali ya. Pemilihan warna kayaknya akan pakai terakota. Oke, Gitu sih. mungkin rosternya udah boleh dicat tuh. Iya. Malah dikomporin. Dikomporin. Oke, living nyatu sama ini dining Sama berarti? dining, iya. Ini juga meja makannya juga custom. Iya. Jadi ini ukuran 120 120 panjangnya. Lebarnya ini 60. 60. Iya. Ah, tuh buat gambaran tetangga. Jadi yang rumahnya kompak, mungil nih bisa dicontoh nih. Meja ukuran 120 kali 60 masih bisa kapasitas 4 orang ya. 4 orang. Iya. Nah, Jadi pokoknya sebelum beli furniture wajib ukur-ukur dulu deh. yang diukur apanya? Biasanya karena penempatannya di sini, jadi sebisa mungkin nggak terlalu panjang lebih dari sini sih. Oh, oke. Karena takut ngehalangin akses masuk keluar masuk gitu. Oh, biar nggak kaleng lurus, orang lurus gini ya? Iya, kalau terlalu panjang juga kan agak Muter menghalangi. dulu ya? Iya.
Fun banget interiornya beneran deh. Ini fun banget interiornya. Ini meja makan dan di sebelah sana juga ada yang bikin salvok nih, Mas Ijal. Iya. Ini biasanya kalau lemari ini dibuat apa secara fungsi? Ini sih lebih ke lemari pajangan sih, biar nggak boring aja gitu untuk apa penyimpanan perintilan ini ya. Oke. Berarti ini interior custom juga. Custom juga ini. Dapat dilihat kan warna HPL-nya sama tuh. Oh iya, konsisten ya. Konsisten. Ah. Sama ini juga sama. Satu warna ini? Satu warna. Iya, satu tipe HPL. Berarti ini adalah area pajangan, lemari pajangan, bawahnya storage ya penyimpanan. Storage, iya. Nah, di sampingnya ini dapur berarti masuk. Di samping langsung dapur. Dapur bersih. Enggak sih. Satu ini Enggak aja dapur. bersih, satu aja. Satu dapur Satu ini? dapur aja. Oke. Satu dapur juga jarang dipakai. Iya. Di sini dapurnya lumayan ya, cukup Iya, lah ini cukup walaupun lah, iya. lahannya kompak tapi kompornya masih bisa pakai yang tunggu besar seperti ini. Masih bisa. Dan di sini ada nyelip, ini ada kitchen sink-nya. Sementara di sini, nah di samping sini dispenser, kulkas. Jadi ini karena custom bisa nyesuaiin dengan ukuran barang-barang yang kita pakai. Dan di sini yang bikin salvok juga ternyata terdapat bukaan nih di sampingnya nih. Nah iya, jadi awalnya ini jendela ini tuh di sini. Oh. Jadi awalnya bukan sliding door sebenarnya bawaan dari developer itu pintu sama satu jendela sini. Karena apa pertimbangan waktu itu cahaya yang masuk kurang gitu, lalu sirkulasi udara juga kayaknya kurang bagus, akhirnya ini dibobok, lalu dipasang sliding door, jendelanya dipindah ke sini gitu. Oh ini asli jendela bawaan dia nih? Jendela bawaan developer aslinya. Untung bisa ya masih? Untung bisa, iya. Jadi masih bisa kepake lah. Iya masih bisa kepake, nggak ada yang wasting gitu ya? Nggak ada yang wasting. Dan juga enak juga sih, dapur kan dekat bukaan juga tuh. Jadi ada cooker hood, ada bukaan dari jendela juga. Jadi kalau masak nggak terlalu bau gitu. Walaupun ruangannya nggak besar, tapi tetap sirkulasinya lancar nih. Iya. Nah, kalau top table pakai apa nih, Mas? Ini masih bawaan sih, masih granit bawaan. 60 kali 60 nih. Kalau backsplash juga bawaan? Bawaan juga. Oh, lumayan bagus kok backsplash-nya. Jadi sini banyak storage-nya, jadi ya ini enaknya banyak storage di rumah mungil tuh bisa ngumpetin barang-barang, jadi nggak kelihatan berantakan. Jadi setiap barang-barang ada rumahnya lah. Oke, mantap. Tadi udah disinggung, di sini ada pintu sliding nih, kaca. Tadinya ini pintu biasa. Pintu biasa awalnya. Dan jendela. Dan satu jendela. Yang ini. Iya. Mas Ijal ganti-ganti layout gini memang request atau ada biaya khusus gitu waktu itu? Jadi awalnya itu pas beli rumah ini kan masih kafling tanah gitu. Terus request ke developernya kayaknya saya pengen mengubah dan menyesuaikan layout sesuai kebutuhan gitu, dan ternyata diakomodir lah developernya tanpa kena charge sih. Iya. Dan cukup lama sih untuk layout ini, berapa kali revisi gitu. Ya, karena kan ini rumah pertama ya. Jadi benar-benar kayak dipertimbangkan sekali gitu untuk layoutnya. Ya mulai dari sirkulasi udaranya, lalu cahaya yang masuk ke rumah gitu. Makanya ada penyesuaian layout. Oke, di belakang masih ada lahan sisa ini. Tadinya apa nih? Tadinya ini lahan kosong sih sebenarnya. Jadi dapat kayak sisaan tanah awalnya. Jadi awalnya rumahnya itu cuma sampai sini doang. Nggak ada nekuk sini? Nggak ada. Oke. Jadi lebih kecil malahan bawaan dari developer. Kamar mandi di bawah tangga. Rumah sampai sini doang batasnya. Terus akhirnya dapat sisa tanah, dilakukan perluasan gitu. Oke. Kita lihat aja gimana. Boleh, silakan. Yuk, sini tetangga ikutin. Ini walaupun nggak dibuka, tapi kita tetap masih bisa lihat keluar ya, karena materialnya kaca, jadi serasa lebih luas nih. Nah, di belakang sini biasanya dimanfaatkan untuk area apa nih, Mas? Ini bisa untuk ngopi-ngopi, atau misalnya ada temen yang ngerokok, ini bisa di sini juga gitu. Dan buat santai-santai. Dindingnya dikasih apa ini? Ini keramik biasa 40 kali 40 kayaknya. Oh, iya. Saya kira tegel gitu, bukan ya? Bukan, keramik biasa ini. Berarti bawaannya tembok biasa? Bawaannya tembok biasa, putih doang awalnya tuh. Tapi karena tampias, air hujan kadang jadi kotor, berlumut, dan kalau putih kan kelihatan banget ya. Ada air gitu. Iya, akhirnya di keramik aja nih full dindingnya. Supaya gampang juga dibersihin sih. Dan nambah focal point juga ya kalau di sini ya.
Iya. Spot OOTD nih kalau Spot saudara OOTD. lain. Masuk juga warnanya agak kehijauan. Agak kehijauan, iya. Sesuai lah sama tema rumahnya, banyaknya hijau. Banyaknya hijau ya. Nah di sini ini kayak ada bench ini apa nih Mas? Nah ini sebenarnya tuh tempat pompa. Oh. Jadi di dalamnya tuh ada pompa air. Oke. Nah waktu itu tuh bingung, aduh ini pompa air kelihatan banget gitu ya dari dalam juga Iya. kelihatan gitu. Akhirnya dibikinlah kotak sendiri Oh. yang bisa difungsikan juga sebagai meja sih. Oh ini meja. Meja. Oh, ini. Iya. Oh, ini ya. Bisa dibuka. Bisa dibuka. Iya. Enak ya. Jadi kelihatan lebih rapi dan kalau pompa tuh kalau ada rumahnya jadi terasa lebih senyap, nggak terlalu berisik. Iya. Oke, atasnya ternyata nggak terbuka full nih, masih ada kanopinya nih. Masih ada, ya. Karena kalau nggak ada kanopinya, hujan kan langsung ke sini ya, Iya. air menggenang gitu. Oh, pakai apa Mas kanopinya? Solar flat yang bening, Itunya baja ringan. baja ringan. Sama dikasih talang nih, biar Ya, nggak kasih kemana. talang air langsung ke sini. Mantap. Oke, lantai 1 berarti kita udah semua, nggak ada kamar mandinya? Ada ini. Jadi kalau sekilas dari luar, ini dibikin kayak pintu kamuflase. Oh iya. Jadi biar kalau lagi nongkrong gitu nggak yang depan kamar mandi banget kelihatannya. Iya. Jadi bikin apa? Bisa Kayak naruh ambalan-ambalan. ambalan-ambalan gitulah. Dan ini juga dilapisin HPL juga Iya. untuk pintunya. Cakep ya, ternyata di dalam jadi kelihatan lega, salah satunya karena ini, kamar mandi yang dipindah lokasinya. Iya. Ini kamar mandi yang awalnya di bawah tangga itu. Nah, biar ada perbandingan nih. Luas berapa Mas? 1x2 luasnya. Oke, nih. Ini masih bawaan developer sih kamar mandinya. Oh, untuk semuanya yang nempel Semuanya, ini? iya. Oke. Jadi ini kamar mandi tamu ya, tetangga beneran bisa mandi. Di ujungnya kloset, masih ada showernya nih. Harus banget nih dibedain nih warnanya supaya tahu ini shower. Untuk tingginya sama, pencahayaan penghawaan dari kaca boven itu. Tapi yang lucu ini sih, tuh. Pintunya kamuflase gini. Ide bagus Mas untuk pindahin kamar mandi ke belakang sini. Iya, karena pertimbangannya juga pindahin kamar mandi ke sini itu sirkulasi udaranya, makanya dikasih juga di atas itu Iya. sama pencahayaan. Karena kalau di dalam takutnya lembab dan kurang sehat juga sih kamar mandi. Betul. Iya, lembab. Nggak dapat pencahayaan dari Nggak dapat luar, pencahayaan. udara, Iya. sama ya jadinya makan luasan Makan juga ya. luasan juga, iya. Cakep. Berarti kamar-kamar semua ada di atas. Kamar-kamar semua di atas. Oke. Sekarang boleh kita lihat ke atas? Boleh. Ikutin terus tangga. Sebelum naik ke lantai 2 kita bahas dulu tangganya nih. Tangga lantainya pakai apa dia Mas? Ini sama pakai SPC. SPC juga. SPC juga Oke. gitu. Terus untuk railingnya ini pakai besi hollow yang dilapisi HPL. Oh. Jadi biar sewarna sama furniturnya. Saya kira kayu. Oh besi. Jadi finishingnya Jadi sama ya. finishingnya sama. Karena biar kuat juga kan. Oke, safety Gitu. juga tuh Safety tangga. juga, iya. Nah, kalau untuk tangganya sendiri dia pakai tangga beton. Sekarang kita lihat Mas, coba. Oke. Yuk, tangga. Oke Mas Izal, kita ada di lantai 2. Iya. Total ada berapa kamar? Awalnya sebenarnya bawaan dari developer itu 3 kamar. Oke. Cuma kayak nanggung-nanggung gitu rasanya. Akhirnya dibikin 2 kamar, biar kamar utama juga lebih luas gitu. Oke, sekarang kita lihat kamar utama dulu kali. Iya, boleh. Oke, permisi. Tapi emang untuk posisinya di sini dia. Posisinya kamar utama di sini, lalu awalnya yang kamar mandi itu kamar kedua sebenarnya, gitu. Kebayang sih. Iya. Nah, ini dia. Kamar tidur utama di rumah lebar 4 meter. Lega ini, Mas. Jadi ini ada di bagian depan rumah. Iya. Lebar 4 meter kurang lebih. Lebar 4 meter. Di sini selain area istirahat juga masih bisa area kerja tuh. Ini kayaknya. bisa area kerja sih rencananya, cuma belum ada kursinya aja. Oke, nggak apa-apa Mas. Oke, di sini ada bukaan. Iya. Bisa dibuka ya? Bisa dibuka. Kanan kiri Kanan ada? kiri, iya. Jadi pencahayaannya cukup sih ini. Dan ini memang bentuknya seperti ini dari awal. Nah, dari awal yang bentuknya seperti ini, kalau kita lihat dari fasad kan di depan ada kayak lengkungan. Nah, lengkungannya ini. Oh. Jadi awalnya itu kayak
bingung gitu, ini ada lengkungan di kamar ini kok nanggung banget, dijadiin apa gitu, dijadiin lemari juga kayaknya nggak terlalu gede juga gitu. Akhirnya custom ambalan yang disesuaikan dengan lengkungannya gitu. Iya. Kalau yang kayak gini-gini cocoknya emang custom ya, Iya. karena nyarinya susah ini. Susah. Cari yang bisa fit in di lokasi-lokasi kayak gini. Iya. Nah, karena ini juga balik lagi karena rumahnya mungil, berarti saya mau nanya ini kasur pakai ukuran berapa? Ini 160 kali 200. Masih bisa ada space tuh di sebelah Masih sini. kanan kiri masih bisa. Kanan kiri masih bisa. Ini juga pakai nakas yang Ada nakas yang nempel. nempel, minimalis, kayak melayang dia. Iya. Nah, di sebelah sana, kalau tadi Mas Ijal udah singgung soal lemari, ternyata lemarinya ditaruh di sebelah sana. Nah, itu dia lemarinya. Itu juga built-in tuh. Iya, jadi sengaja pintunya sliding karena kan sisaan luasannya juga nggak terlalu banyak ya. Iya. Jadi memang untuk lemari ini dibuat sliding. Cakep, Mas. Untuk lantai masih SPC juga? Lantai SPC cuma beda sama yang tadi di bawah. Ini lebih bertekstur sih. Oh iya ya? Iya. Lebih gelap juga ya? Lebih gelap juga gitu. Dan untuk dipan juga ini ada storage juga. Oh iya? Jadi sebanyak mungkin memang banyakin storage gitu ya. Terus ada meja TV juga. Terus ada storage di bawah dipan. Asik. Jadi multifungsi ya? Multifungsi. Selain buat tempat tidur juga bisa buat nyimpan-nyimpan. Buat nyimpen-nyimpen. Oke, lanjut Mas. Ya. Kamar tidur utama berarti... Oh, ini pintunya berarti di sini? Ini pintu. Oh, saya nggak tadi. Oh, berarti ini kamar mandi yang ini? Kamar mandinya di dalam. Ini. Sekarang kamar mandinya ada di dalam kamar tidur utama. Iya. Coba kita Ini lihat. 1,3 kali 2 untuk luasannya. Di sini berarti udah pakai taste-nya Mas Izal nih. Iya, ini udah berubah. Di paling ujung ada shower, ada kloset, dan juga ada wastafel. Modelnya linear. Beda keramiknya, motifnya beda, warnanya beda. Tapi masih satu turunan warna. Oke. Nah, di sini juga ada kaca yang lumayan gede. Oh iya, custom juga? Custom juga. Buat OOTD ya? Iya. Sengaja nempel lemari gitu. Jadi kan awalnya ada space gitu kan di sini. Di sini ada space kayak bingung dijadiin apa, akhirnya di custom cermin yang gede gitu. Next Mas, kamar kedua berarti yang ini? Ya, ini kamar tamu. Oh, permisi. Wih, ini compact nih. Ini compact banget, iya. Jadi kasurnya ukuran 120 kali 200, model dipannya juga tatami, ada storage juga di bawahnya 2. Iya. Sama di sini nempel jadi satu meja. Ini bisa jadi meja rias gitu atau meja belajar, meja kerja. Dan di sini ada lemari juga. Dia juga kamarnya walaupun compact tapi sehat ya, dia dapat bukaan ke bagian belakang. Ini taman yang di belakang tadi kan? Iya. Berarti ini luasannya masih sama dengan bawaan atau udah direnov ini? Ini udah direnov. Udah direnov ini? Udah direnov ini. oke. Jadi awalnya yang ke belakang ini tuh cuma lebarnya 1 meter. Oke. Awalnya kamar mandi di sini sebenarnya. Oh. Kamar mandi di sini, terus kamar yang kedua di sini. Iya. Gitu. Oke, dan di sini jadi kelihatan ternyata masih ada area belakang. Masih ada. Iya. Coba Mas, lihat Mas. Nah, Ini tapi besar. sebenarnya rencananya mau jadi laundry room, cuma memang kayaknya belum terrealisasi gitu. Jadi masih diisi sama tanaman, sama buat nyantai-nyantai lah. Oke, di sini udah kelihatan disiapin buat laundry room. Nah, itu ada jalur airnya Ada juga. jalur air. Oke, di sini juga ada drainase buat jalur buangan air di sini, dan dikasih kanopi juga udah sama kayak yang di bawah nih. Enak juga ya. Dan di belakang langsung pohon. Oh iya. Dan di sini warnanya udah terakota nih, sesuai. Sesuai, iya. Oke, cakep Mas. Saya nggak nyangka loh, ternyata walaupun kelihatannya mungil ya dari depan, di dalam sini masih bisa banget dimanfaatkan udah untuk macam-macam keperluan. Dan di sini juga masih ada akses menuju ke toren ya? Ke toren, iya. Pakai tangga, tangga. monyet seperti itu. Karena diaksesnya sesekali aja, jadi nggak perlu terlalu dimakan tempat di bagian dalam. Oke, Mas Ijal, sekarang kita mau nanya soal ini nih. Tinggal di rumah kompak dan bagaimana mensiasati keterbatasan ruangan. Oke, Oke. kita lanjut. Oke. Yuk, ikutin terus tetangga. Ya, tetangga, masih di Mono House Living bareng Mas Izal, dan kita mau nanya-nanya soal experience-nya nih, Mas. Ini berarti udah 2 tahunan
Iya, 2 tahunan nempatin rumah ini. nempatin rumah ini. Gimana experience tinggal di rumah bisa dikatakan kompak, mungil seperti ini nih? Experience-nya sejauh ini nyaman karena nggak terlalu ribet buat bersih-bersihnya, apalagi saya tinggal sendiri gitu. Cuma tantangannya memang di lahan terbatas ini kita harus menyesuaikan layout sesuai kebutuhan gitu. Kira-kira kebutuhan kita seperti apa. Dan juga tipsnya kalau untuk lahan terbatas ini hindari sekat-sekat kalau bisa gitu. Dibuat open space aja, jadi ruangan terkesan luas juga gitu. Dan hindari furniture yang terlalu gede gitu ya. Makanya kalau untuk rumah yang kecil gitu atau compact lebih baik custom karena kita bisa menyesuaikan ukurannya sesuai dengan ukuran rumah kita gitu. Dan juga pertimbangannya juga ketika proses pembangunan harus aktif juga tuh. Oh, gimana tuh? Karena kalau misalnya kita nggak aktif kayak ngikutin layout dari developer ya udah akan dibikininnya seperti itu. Jadi dari kita memang harus aktif lalu searching juga inspirasinya seperti apa untuk lahan-lahan yang terbatas seperti itu. Jadi memang sebelum pembangunan banyak banget. Salah satunya lihat YouTube-nya Mas Rizky buat inspirasi. Beneran. Makasih Mas Rizal. Saya jadi blank tadi mau nanya apa ya. Ngomong sekat, makanya tadi di sini hampir nggak ada sekat yang benar-benar sekat ya, kecuali pintu kamar mandi, pintu kamar utama, dan pintu utama. Sampai pintu belakang aja tuh dibuat pintu kaca. Pintu kaca, ya. Jadi terkesan nggak ada sekat, padahal itu ada sekatnya. Ada sekat, ya. Jadi lebih seamless gitu antara ruang makan sama taman. Gitu. Kita bisa lihat seolah-olah kita ada di outdoor gitu. Oke, kalau dari warna ada nggak tuh yang mempengaruhi itu? Ya, kalau dari warna, saya pilih warna putih sih, biar terkesan luas. Jadi hindari warna-warna yang gelap. Cuma ada satu sisi di sini yang saya sengaja bikin hijau. Tapi hijaunya juga nggak terlalu gelap sih. Jadi supaya apa tadi dibedain? Statement aja sih gitu. Kalau diperhatiin ternyata warna hijau lumayan dominan juga di rumah ini. Lumayan dominan. Saya suka warna hijau, jadi karpet semua kayaknya banyak warna hijau gitu, meja. Dan waktu itu udah sempat open house nggak nih keluarga nih? Sudah sempat ya. Gimana responnya? Kan agak asing sebenarnya. Ketika kita, misalnya saya gitu, saya bilang ke orang tua, aduh, saya punya rumah tapi dia lebarnya cuma 4 meter. Lalu orang tua langsung, yang benar gitu. Iya benar. Itu kalau saya. Nah, kalau gimana experience? Jadi kadang pemikiran orang tua kan dulu rumahnya mungkin gede-gede ya, luas-luas gitu. Ketika saya bilang luas tanahnya 47, kayak mereka agak kaget juga gitu. Gimana cara mengaturnya kayak gitu-gitu, cukup nggak gitu kalau keluarga nanti main. Ternyata pas datang ke sini mereka ternyata nggak sekecil itu juga ya kalau layoutnya benar-benar ditata dengan baik gitu. Berarti ada renovasi yang dilakukan nggak di rumah ini? Ada. Jadi untuk renovasi ini ada perluasan juga, perluasan yang area belakang ini, sama pemilihan material-material seperti kayak keramik yang di dinding langsung sliding door, itu juga dari saya gitu. Oke. Kalau yang balkon atas belakang itu dari Mas Izal juga? Iya. Itu juga dari saya juga. Itu perluasan yang balkon atas itu. Oke. Waktu itu ngerenovasi sekalian bangunnya itu bareng. Bareng. Jadi Mas Ijal udah tahu mau bikin apa gitu, ngomong aja ke developer. Iya, jadi kan layout udah disesuaikan tuh. Lalu setelah layoutnya jadi, kan kelihatan tuh kebutuhannya. Oh ternyata kurang ini gitu-gitu. Nah dan cukup menguras juga sih gitu. Jadi kalau mau beli rumah kayaknya harus ada saving buat hal-hal yang urgent gitu. Iya. Yang nggak terduga gitu. Sama ke-BM-an juga. Bener. Berapa lama waktu itu proses pembangunan nih sebelum ke budget nih? Kayaknya 10 bulanan ya. 10 bulanan ya? Iya. Oke. Nah akhirnya kita ke budget. Kira-kira mau dikasih tahu nggak nih tentang online waktu budget renovasi sama mungkin ngisinya di kisaran berapa? Kalau renovasi itu di sekitaran 75. 75 juta, untuk interiornya sekitaran di 60-an. Oh, saya kira interiornya lebih dari itu loh. Oh iya? Iya, saya kira udah tembus di atas 100 ya. Enggak sampai 100 sih. Oke.
Soalnya ini saya punya kenalan tukang interior, jadi lebih murah. Wah, orang dalam. Oke, pantesan. Oke deh, kalau tentang online mau nanya-nanya, bisa tanya-tanya ke mana Mas Izal? Bisa di Instagramnya Mono House Living. Oke, langsung ke Instagram Mono House Living. Nanti saya taruh di deskripsi juga nih. Makasih banyak Mas Izal Ya, sama-sama. Udah sharing-sharing, udah home tour, nemenin kita home tour, berbagi info soal rumah mungilnya yang cakep ini. Ya, thank you Mas Rizky. Main ke Mono House Living ya, tetangga. Segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Apa tadi nama rumahnya, Mas? Mono House Living. Ya, tetangga, masih di Mono House Living bareng Mas Izul dan Izal.